Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yeni Angelia sebagai presenter kita perbincangan hari ini, yaitu mengenai materi pengantar sosiologi. Baiklah, narasumber kita pada hari ini yaitu Fauziah Triyananda, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, bagaimana kabarnya Zia? Kabarnya alhamdulillah baik. Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita mau masuk semester 2. Menurut pendapat Zia sendiri nih, gimana sih menjadi seorang mahasiswa apalagi di Universitas Negeri Padang? Nah, kalau pribadi aku sendiri sih yang aku rasain tuh senang gitu kan. Soalnya kita tuh kan ketemu orang banyak gitu, punya teman dari berbagai provinsi gitu kan, dari berbagai daerah gitu juga kan. Nah, juga kita tuh selain itu kan dituntut untuk mandiri gitu. Tapi kalau aku sih udah biasa ya, soalnya kan aku udah pernah jauh gitu kan dari orang tua gitu. Jadi di sini kita tuh mau bahas-bahas tentang materi pengantar sosiologi. Ya. Jadi di materi pengantar sosiologi ini apa-apa saja tuh yang ada ruang lingkupnya apa saja gitu. Nah, kalau kita di pengantar sosiologi ini yang kita pelajari itu yaitu tentang konflik sosial, integrasi sosial, ada kelembagaan sosial, stratifikasi sosial, dan perubahan sosial. Jadi dari sekian banyaknya materi dari pengantar sosiologi tadi, ada yang saya tangkap yaitu tentang konflik sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah konflik sosial. Jadi menurut pendapat Zia sendiri, apa sih pengertian dari konflik ini dan bagaimana apa saja yang dibahas gitu? Nah, kalau pribadi aku sendiri sih dari pengertian dulu ya. Itu pengertian konflik sosial itu suatu keadaan pertentangan itu antara dua belah pihak, misalnya pihak A dan pihak B gitu. Nah, kedua pihak ini tuh untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, mereka tuh menggunakan cara-cara untuk menentang pihak lawan gitu. Misalnya si B menentang pihak si A gitu. Itu dari segi pengertian. Nah, ya. Ada nggak dari segi lain? Kan nggak mungkin konflik itu terjadi secara tiba-tiba aja tanpa adanya penyebab. Ya. Apakah ada faktornya gitu? Ya, konflik sosial itu kan dalam masyarakat nggak mungkin kan nggak ada faktor gitu kan. Nah, kalau faktor penyebab konflik itu kan kayak ada perbedaan kepercayaan dan kepentingan gitu. Terus ada perbedaan kebudayaan. Misalnya dari ini kan berasal dari Pasaman Barat gitu kan. Nah, dia sendiri itu kan dari pesisir selatan. Nggak mungkin kan kebudayaan kita sama gitu kan. Nah, mungkin dari kebudayaan itu kan terjadi konflik, Bisa terjadi konflik. nah ya. Nah, terus ada perbedaan pendapat gitu kan, perbedaan nilai-nilai gitu. Nah, selain itu tuh ada juga bentuk konflik sosial. Nah, bentuk konflik sosial ini banyak gitu. Ada bentuk konflik pribadi, konflik agama gitu kan, konflik sosial, konflik rasial, konflik internasional, dan konflik politik. Oke, materi selanjutnya itu mengenai tentang integrasi sosial. Kalau menurut pendapat Zia sendiri, apa sih pengertian dari integrasi sosial? Bagaimana sih bentuk-bentuknya, prosesnya, dan lain sebagainya? Nah, kalau kita kalau kita berbicara tentang integrasi sosial kan, nah kalau menurut pribadi aku sendiri sih integrasi sosial itu yaitu suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh gitu. Terus dalam integrasi sosial itu kan ada juga tuh proses integrasi. Nah, proses integrasi sosial itu terbagi atas beberapa gitu. Yang pertama tuh ada proses integrasi akomodasi, interaksi gitu kan. Terus ada asimilasi gitu, ada identifikasi. Terus juga ada dalam integrasi sosial tuh bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang bentuk-bentuk, ada beberapa bentuk-bentuk integrasi sosial seperti integrasi normatif, fungsional, koersif gitu. Nah, kalau dalam masyarakat tuh pasti kan ada faktor penghambat dan pendorong integrasi kan. Nah, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong. Yang pertama kita itu faktor pendorong gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor pendorongnya itu yaitu adanya sikap masyarakat toleransi gitu. Nah, adanya sikap toleransi dan adanya sikap terbuka gitu kan. Sementara kalau kita
apa sih itu pengertian dari lembaga sosial, bagaimana sih karakteristiknya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang kelembagaan sosial kan, nah menurut pendapat aku kelembagaan sosial itu yaitu himpunan dari norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat gitu kan. Nah terus dalam masyarakat tuh nggak mungkin kan kalau nggak ada karakteristik dari sebuah lembaga gitu. Nah kalau dari karakteristik dari lembaga yaitu adanya simbol gitu kan, adanya simbol, terus adanya tata tertib dan tradisi gitu, adanya ideologi, adanya alat kelengkapan, terus adanya kekebalan gitu, suatu kekebalan, dan adanya usianya lebih lama daripada anggotanya gitu. Itu dari karakteristik lembaga sosial. Ya. Kalau dari pasti ada kan jenis-jenis lembaga. Apa aja? Kalau jenis-jenis lembaga sosial tuh adanya lembaga keluarga gitu kan, adanya lembaga pendidikan, lembaga agama gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Macam-macam lah yang ada di masyarakat gitu. Intinya lembaga sosial itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Penting lah gitu. Ya, sosial ini kehidupannya dalam masyarakat. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai stratifikasi sosial. Menurut pendapat Zia, apa sih pengertian dari stratifikasi sosial? Nah, kalau stratifikasi sosial itu menurut pribadi Zia ya, itu suatu pengelompokan masyarakat secara vertikal dan bertingkat sesuai apa yang dihargai dalam masyarakat gitu. Kayak misalnya tuh tentang pendidikan, misalnya kalau kita tuh pendidikan kita tinggi, itu kan ada kayak perbedaan gitu kan, kayak orang apa gitu kan. Terus ada kekayaan gitu, ada kekayaan, ada pendidikan, ada profesi gitu kan, bisa juga ada dari keturunan gitu. So kalau keturunan kita bangsawan gitu kan beda gitu kan gitu. Itu dari segi pengertian. Kalau dari segi bentuk-bentuknya apa saja? Nah kalau bentuk-bentuk stratifikasi sosial nih, ada stratifikasi terbuka, tertutup, campuran gitu. Terus ada juga unsur-unsur gitu kan, unsur-unsur dari stratifikasi sosial. Nah, unsur-unsur stratifikasi sosial ini ada kedudukan atau status gitu, terus ada peran gitu. Jadi yang terakhir yaitu mengenai tentang perubahan sosial. Jadi menurut pendapat Zia sendiri, apa sih pengertian dari perubahan sosial? Nah, perubahan sosial itu perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan struktur dan fungsional yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Terus ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada perubahan sosial yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Terus ada perubahan sosial yang bersifat kecil dan ada yang besar gitu. Ya, terus ada juga tentang teori-teori perubahan sosial. Nah, ada juga teori konflik, teori fungsional, teori siklus, teori Fungsional. ya gitu. Jadi intinya di perubahan sosial ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan struktur yang ada dalam masyarakat. Ya. Itu dari perubahan sosial. Ya, terus ada juga tentang dampak gitu. Nggak mungkin kan nggak ada dampak gitu kan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada juga dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang dampak positifnya tuh meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terus ada dampak negatifnya tuh lunturnya nilai-nilai dan norma dalam masyarakat gitu. Jadi pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Ya, gitu. Ya. Oke, sekian dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Fauzia Triananda. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya Yeni Angelia sebagai presenter dan narasumber kita Fauzia Triananda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.